Malam teman-teman, apakah suara aku jelas? Semoga untuk malam ini teman-teman bisa fokus dulu ya. Aku minta waktunya untuk 1 jam buat teman-teman untuk kita curi start nih daripada teman-teman yang lain gitu. Karena teman-teman yang lain pasti pada fokus banget yang namanya seleksi administrasi kan, tapi mereka sampai lupa gitu yang namanya SKD. Nah, teman-teman beruntung banget nih udah curi start dari sebulan yang lalu, bahkan 3 bulan yang lalu gitu. Semoga teman-teman dilancarkan segala usahanya sampai dengan teman-teman dapat NIP dari instansinya masing-masing gitu. eh Kak izin diskusi apa bisa ya Kak? Bisa. Oh iya nanti teman-teman ketika aku memberikan soal, aku harap teman-teman bisa mengisi jawaban melalui kolom komentar ya teman-teman gitu. Nah, nanti untuk di sesi terakhir mungkin 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir kita luangkan waktu untuk sharing session. Barangkali teman-teman masih banyak yang bingung terkait seleksi administrasi, bingung terkait dengan berkas-berkas atau bahkan teman-teman masih ada yang tim nyimak nih gitu, mau milih formasi apa, karena kan masih beberapa formasi, beberapa instansi yang belum mengeluarkan secara fix gitu, apa ya, eee, kira-kira formasi yang harus dikeluarkan gitu. Karena kan kebetulan Kemenak dan kementerian lainnya pun ada yang belum mengumumkan gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah ini aku sudah mempersiapkan 6 soal. Setiap soalnya aku beri waktu 2 menit ya teman-teman, biasanya 3 menit, kita 2 menit nih sekarang. Silahkan dibaca terlebih dahulu, bisa dijawab di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Di Papua Barat terdapat kebijakan yang tidak mewajibkan seluruh siswa untuk bisa membaca dengan baik. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan dan kekhawatiran, terutama mengenai masa depan pendidikan di daerah tersebut. Meskipun guru sebagai tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, kebijakan ini menunjukkan adanya pengecualian yang dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Apakah hal ini benar jika melihat kepada hak dan kewajiban negara? Nah, kira-kira yang benar adalah jawabannya yang mana nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, betul sekali, yaitu hal itu bertentangan dengan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem nasional untuk rakyat, seperti itu. Kenapa sih Kak jawabannya B? Karena hal itu bertentangan dengan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem nasional untuk rakyat, karena hal ini menimbulkan berbagai perdebatan dan kekhawatiran. Nah, ini di Papua Barat ternyata terdapat kebijakan yang tidak mewajibkan seluruh siswa
Nah, ini poin dari soal adalah di kalimat pertama, teman-teman. Yaitu terdapat kebijakan yang tidak mewajibkan seluruh siswa untuk bisa membaca dengan baik. Nah, ini termasuk dengan hal dari kewajiban negara ya teman-teman. Karena ketika memang ada kebijakan tersebut yang tidak mewajibkan seluruh siswa untuk bisa membaca, maka Papua Barat akan termasuk wilayah yang akan ketertinggalan, teman-teman. Dari segi SDM-nya, seperti itu. Nah, itu termasuk dengan hal yang bertentangan. Jadi, kalau bisa semua wilayah di Indonesia SDM-nya itu, kualitasnya itu rata ya, teman-teman. Maka sekarang pun PPDB SD, PPDB SMP, SMA, pendaftaran SMP, SMA, sekarang menggunakan zona, teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah, zona itu sendiri gunanya adalah pemerataan SDM. Jadi tidak ada sekolah yang unggul, tidak ada sekolah yang terbelakang seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus memeratakan kesejahteraan warga Indonesia seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 2. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kita baca sama-sama dulu teman-teman soalnya. Bagaimana wawasan mendalam terhadap kondisi alam dapat menopang integritas seorang pemimpin dalam proses pembangunan? Serta apa saja implikasi jangka panjang yang dihasilkan dari kebijakan berbasis pemahaman lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Nah, ini kan sudah masuk ke bela negara nih. Kira-kira sikap yang diambil oleh pimpinan itu seperti apa sih gitu? Apakah A, karena pemimpin dapat mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan kepentingan nasional? Apakah B, dapat mencegah penyalahgunaan sumber daya alam untuk tujuan pribadi? Apakah C, karena pemimpin dapat berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan? Nah, ini yang soal nomor 2 itu poinnya apa sih? Poinnya terkait kondisi alam. Kondisi alam dapat menopang integritas seorang pemimpin dalam proses pembangunan, seperti itu. Jadi kita cari nih, opsi-opsi yang memang sedang membahas terkait kondisi alam. Apa nih? Ada C, ada D, ada E. Berarti A sama B kita coret, kita eliminasi karena tidak sedang membahas alam. Kondisi alam. Oke, kita punya C, D, dan E. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Yang C, karena pemimpin dapat berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, di soal juga sedang membicarakan terkait proses pembangunan nih, teman-teman. Berarti kita juga cari nih yang memang di opsi sedang membahas tentang kondisi alam dan pembangunan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu. Karena pemimpin dapat berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi, untuk TWK penalaran selain kita memahami konsep dari setiap subtes, kita juga cari nih opsi-opsi yang memang nyambung sama yang ditanyakan oleh soal, teman-teman. Jadi tips yang pertama, teman-teman itu harus menentukan
poin yang diminta oleh soal. Nah, yang kedua, teman-teman cari opsi yang nyambung dengan poin soal seperti itu. Sudah deh, sebenarnya gampang ya teman-teman untuk TWK itu karena sekarang sudah mirip dengan TKP gitu teman-teman. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Mempermudah kita juga untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, di soal ketiga, oke kita baca sama-sama nih teman-teman soalnya. Negara berada dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh yang tiba-tiba dan tidak terduga. Berarti poinnya adalah sedang keadaan darurat dan genting. Serangan ini menyebabkan kehancuran yang luas, mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Di seluruh negeri, infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah mengalami kerusakan parah. Sistem komunikasi dan transportasi lumpuh, menghambat koordinasi respon darurat dan evakuasi warga sipil dari daerah yang terkena dampak. Sikap yang harus dilakukan ketika keadaan negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh adalah, nah tadi kan sudah aku spill ya teman-teman, yang cakupan upaya bela negara nih. Berarti kita memiliki kesiapan dan pelatihan terkait dengan gimana sih kita cara bertindak dalam situasi darurat atau kritis. Nah, ini kita juga memberikan pelayanan tadi, pelayanan kesehatan, seperti pemadaman kebakaran juga, penegakan hukum. Nah, kira-kira opsi yang tepat nih, A sampai dengan E, kira-kira yang, menunjukkan sikap bela negara yang mana? Yang A, mengambil manfaat dari situasi yang ada, udah pasti salah. Yang B, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Yang C, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara. Sorry, B sama C ternyata sama ya, Kak. Lalu yang D, ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. Lalu yang E, menunggu perintah dan permintaan dari pemerintah. Nah, kira-kira yang mana nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Berarti B sama C sama ya, teman-teman. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran.
Karena kalau yang D ikut berjuang dan mempertahankan negara, tapi ada kata jika nih, menyayangkan banget ya, jika banyak yang ikut serta, seperti itu. Jadi kan kurang tepat nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita baca sama-sama nih teman-teman soalnya. Rasa cinta tanah air di Desa Bakti tidak hanya terbatas pada kaum muda. Buarti, seorang ibu rumah tangga, setiap hari berusaha memberikan semangat kepada anak-anak muda di desa dan mendukung kegiatan bela negara yang diadakan oleh pemerintah desa. Setiap pagi, Buarti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan motivasi kepada anak-anak muda tentang pentingnya mencintai dan membela tanah air. Ia menceritakan kisah-kisah pahlawan nasional dan mengajak mereka mengenang perjuangan para pendahulu. Buarti juga aktif dalam kegiatan bela negara di desa. Ia membantu mempersiapkan logistik, mengatur konsumsi, dan terkadang ikut serta dalam latihan fisik. Keberadaannya menjadi sumber semangat bagi para pemuda desa. Apa peran Buarti dalam mendukung pertahanan negara? Nah, kira-kira nih teman-teman, peran Buarti dalam mendukung pertahanan negara itu seperti apa sih? Yang A, melakukan tugas-tugas militer langsung di medan perang. Nah, nggak mungkin ya teman-teman, apalagi ibu-ibu ikut tugas militer. Yang B, memberikan dukungan moral dan material kepada aparat pertahanan negara. Bisa terjadi. Yang C, menjadi pionir dalam pengembangan teknologi militer. Nah, ini mungkin lebih ranahnya ke TNI ya, teman-teman. Salah nih. Yang D, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada aparat militer. Salah juga. Yang E, hanya mendukung pertahanan negara ketika diperlukan. Salah juga. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Seperti itu. Untuk teman-teman yang memang sekarang ini Zoom-nya agak sedikit error ya, teman-teman. Dari awal juga ada kesalahan teknis. Jadi teman-teman bisa beralih ke YouTube ya, teman-teman, karena dari kakak admin juga sudah diinfokan lebih jelas di YouTube ternyata teman-teman daripada di Zoom gitu. Mungkin teman-teman bisa beralih ke YouTube dulu sebelum kita lanjut ke nomor 5 nih, ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kita baca sama-sama soalnya. Bela negara adalah sebuah konsep dalam konteks pertahanan nasional yang mendorong setiap warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Konsep ini meliputi berbagai kegiatan termasuk dinas militer,
program pertahanan masyarakat, serta memupuk rasa patriotisme dan persatuan di kalangan warga negara. Ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Perilaku bela negara yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat adalah, nah ini berarti poinnya adalah lingkungan masyarakat nih teman-teman. Nah, untuk merencanakan pembangunan masjid di desa, apakah termasuk perilaku bela negara? Kurang tepat ya teman-teman. Yang B, ikut membuat pos ronda. Boleh, kita keep dulu. Yang C, melakukan kebersihan lingkungan setiap hari. Kurang tepat juga. Yang D, ikut serta dalam musyawarah desa. Ini juga bisa. Yang E, mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling. Nah, balik lagi nih teman-teman. Untuk bela negara, itu adalah identik dengan keamanan. Nah, dari ketiga jawaban yang kita simpan, mana nih yang lebih identik dengan keamanan? Yaitu yang E, mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca sama-sama nih teman-teman. Soalnya, patriotisme adalah sikap cinta tanah air dan kesetiaan terhadap negara yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Orang yang memiliki patriotisme yang tinggi biasanya merasa bangga dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai negaranya, serta bersedia berkorban untuk kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Yang termasuk ke dalam sikap patriotisme adalah kira-kira nih yang mana nih? Yang A, rela berkorban demi kesejahteraan keluarga. Nah, ini kan konteksnya kan cinta tanah air, berarti kan untuk negara Indonesianya itu sendiri ya teman-teman. Untuk rela berkorban demi kesejahteraan keluarga berarti kurang tepat karena ini di lingkungan keluarga. Yang B, menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan. Tidak termasuk. Yang C, terdepan dalam menentang negara penjajah. Boleh kita keep dulu. Yang D, mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini tidak termasuk dengan bela negara, lebih ke nasionalisme. Yang E, memberikan harta benda kepada negara. Nah, ini juga kurang tepat nih, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terdepan dalam menentang negara penjajah. Itu. Biasanya untuk patriotisme sendiri identik dengan sikap kepahlawanan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.